Malam Natal, Frank dan Laura Harrington, bersama putra mereka Richard, putri Marion, dan pacarnya Brett sedang berkendara ke Boston untuk merayakan liburan bersama kerabat. Frank tidak terlalu senang mengunjungi keluarga istrinya, dan mereka terlambat, yang membuatnya sangat kesal. Setelah beberapa jam perjalanan malam hari, semua penumpang tertidur dengan tenang. Frank mencoba yang terbaik untuk tetap terjaga dan mengawasi jalan. Tapi tak lama kemudian dia juga mulai tertidur. Mobilnya tergelincir, tapi untungnya, keluarganya baik-baik saja, dan Frank keluar untuk memeriksa kerusakannya. Tiba-tiba, Laura menyadari mereka berhenti di jalan asing, bukan jalan raya biasa. Frank dengan gugup menjelaskan bahwa dia memutuskan untuk mengambil jalan pintas untuk beberapa variasi karena dia mulai dicurigai di jalan raya. Setelah dia memastikan mobilnya baik-baik saja, Frank kembali mengemudi dan melanjutkan perjalanan. Richard bosan dan mulai melontarkan lelucon kasar tentang Marion dan Brett. Laura mencoba menenangkan dan menyarankan menyanyikan Jingle Bells bersama untuk mengalihkan perhatian dari konflik kecil. Tiba-tiba, Frank tiba-tiba menghentikan mobilnya dan mengatakan dia melihat seorang wanita putih berpakaian di hutan. Frank mencoba berbicara dengan orang asing itu, tapi dia tetap diam. Kemudian Frank berasumsi dia mungkin mengalami kecelakaan dan keluar dari mobil untuk membantu. Tidak ada sinyal ponsel di hutan. Jadi Frank menyarankan untuk kembali ke kabin kayu yang baru saja mereka lewati untuk mencari telepon. Sang ayah meminta anaknya membagi kursinya untuk wanita itu, namun Richard tidak terlalu bersemangat untuk berjalan di sepanjang jalan yang sepi itu. Muak dengan pertengkaran yang tak ada habisnya, Marion memutuskan untuk keluar dari Richard dan berjalan sendirian ke kabin. Frank menyuruh wanita berpakaian putih itu duduk di kursi Marion, dan Laura mencoba berbicara di sana lagi. Tetapi orang asing itu tetap diam secara misterius. Tiba-tiba, Richard menyadari bau yang tidak sedap di dalam mobil. Tapi Brett menampiknya, mengira itu pasti bayi, jadi tidak ada yang memperhatikan kata Richard. Frank berhenti di kabin, dan Richard segera keluar dari mobil dan menuju hutan untuk bersenang-senang. Sementara itu, Frank dan Laura menjelajahi kabin penjaga hutan. Brett tinggal sendirian di dalam mobil bersama wanita berbaju putih dan mencoba memulai percakapan menanyakan tentang suami dan anaknya. Tidak mendapat jawaban apapun, Brett memutuskan untuk berlangganan bahwa hari ini dia ingin melamar Marion. Namun, dia tidak curiga bahwa Marion, yang sedang berjalan di sepanjang jalan, sedang berlatih pidatonya tentang putusnya dia. Frank dan Laura akhirnya menemukan telepon di kabin dan menghubungi 911, tetapi telepon tersebut ternyata rusak. Tiba-tiba, wanita berbaju putih memanggil nama putrinya adalah Amy. Lalu dia menyerahkan Amy kepada Brett yang kebingungan. Siapa yang bertanya-tanya bagaimana anak itu bisa bernapas di bawah selimut tebal seperti itu. Namun, wanita berbaju putih tersenyum dan mengatakan bahwa Amy tidak bernapas. Brett terkejut dengan lelucon aneh wanita itu dan memutuskan untuk melihat ke arah Amy, tetapi bukannya bayi di dalam selimut. Dia melihat entitas merah yang menyeramkan. Brett berteriak ngeri, dan ketakutannya membuat Frank, Laura, dan Richard berlari ke mobil. Namun, ketika mereka sampai di mobil, baik Brett maupun wanita berbaju putih tidak dapat ditemukan. Tiba-tiba, Marion, yang masih berjalan di sepanjang jalan, melihat mobil jenazah lewat dan melihat Brett di kursi belakang, memohon bantuan. Karena terkejut, Marion berlari menemui orang tuanya dan memberitahu mereka bahwa Brett sedang dibawa ke suatu tempat. Keluarga segera berangkat mencari Brett. Frank mengemudi dengan kecepatan tinggi, tetapi mereka tidak melihat satupun mobil. Tiba-tiba, dia menghentikan mobilnya, mengambil senter, dan keluar. Di jalan, dia menemukan tubuh Brett. Keluarganya mengikuti ayahnya, dan saat melihat Brett, Marion pingsan. Richard membantu saudaranya masuk ke mobil dan kemudian kembali ke orang tuanya untuk membantu mengambil Brett. Laura mencoba menelepon 911, tapi bukannya penyelamat. Dia mendengar suara wanita yang meminta bantuan. Kembali ke dalam mobil, Laura mencoba menyadarkan Marion, namun masih tetap syok. Richard, yang ditugaskan Frank untuk menyeret Brett ke pinggir jalan, memberitahu mereka bahwa siapapun yang menyerang Brett jelas menggunakan kapak atau gergaji mesin. Dia juga khawatir tentang nasib wanita berbaju putih, tapi Frank yakin mereka tidak bisa membantu dan menyarankan untuk pergi ke kantor polisi. Laura berpikir mereka harus kembali ke jalan raya, tapi Frank yakin mereka akan mencapai pos polisi setempat hanya dalam 15 menit. Tiba-tiba, Frank melihat sebuah tanda yang menunjuk ke sebuah tempat bernama Marchot, yang belum pernah dia dengar dan tidak ditandai di peta. Karena tidak dapat membuat rencana yang lebih baik, Frank memutuskan untuk pergi ke sana. Setelah beberapa saat, Richard memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun di jalan selain mereka, dan semua jam telah berhenti tepat pada pukul 7.30. Dia merasa sangat aneh dan berspekulasi bahwa alienlah yang bertanggung jawab. Tetapi orang tuanya tidak mengambil tindakannya. Kata-kata dengan serius.
Tiba-tiba, Marion, yang masih memikirkan, mulai menyanyikan Jingle Bells, menakuti seluruh keluarga. Frank meminta untuk berhenti, tapi Laura berharap itu akan membantu putrinya merasa lebih baik dan bernyanyi bersama. 10 menit berlalu, namun masih belum ada tanda-tanda keberadaan Marcotte. Tiba-tiba, Frank melihat kereta bayi berwarna hitam di tengah jalan dan menghentikan mobilnya. Richard keluar dari mobil untuk memeriksa percakapan dan memutuskan untuk menakut-nakuti orang tuanya. Berpura-pura ada sesuatu yang menariknya masuk. Laura meminta Frank untuk mengakui bahwa mereka salah dan menyarankan untuk kembali. Namun Frank yakin Marcotte sudah sangat dekat sehingga ia berniat melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Richard mencoba untuk berbicara dengan Marion, tapi dia tidak bereaksi terhadap kata-kata kakaknya dan terus menatap diam di satu tempat. Merasa kecewa, Richard keluar dari mobil dan tiba-tiba menemukan kereta bayi kembali ke jalan. Ini membuat takut seluruh keluarga. Frank mengemudikan kereta keluar dari jalan lagi, dan mereka kembali ke mobil dan melanjutkan mengemudi. Laura merasa sangat aneh bahwa sepanjang perjalanan, mereka belum melihat kota, motel, atau pompa bensin. Frank membayangkan bahwa mereka berkendara di salah satu jalan penjaga hutan yang tertutup, tetapi hal itu tidak meyakinkan Laura. Frank, kesal, memutuskan untuk menyalakan radio, tapi bukannya musik, mereka malah mendengar anak-anak yang menyeramkan. Karena ngeri, Frank segera menyalakan radio dan menyalahkan istrinya karena harus menderita setiap Natal karena kerabatnya. Amarah menguasai Frank, dan dia berharap untuk keluar dari jalan terkutuk ini sesegera mungkin. Namun, tiba-tiba ban mereka kempes, dan Frank mengerem mendadak. Tanpa diduga, Marion mengaku bahwa dia hamil, dan Richard mengungkapkan bahwa dia telah bermain-main dengan rokok yang menyenangkan. Frank memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya dari keterkejutan yang sedang berlangsung dan pergi untuk mengganti ban. Richard kembali ke hutan untuk bersantai dan merokok. Tiba-tiba, wanita berbaju putih muncul di depannya. Dia menciumnya, menggigit bibir bawahnya, dan kemudian membuatnya semakin takut. Sementara itu, Frank menyelesaikan tugasnya dan memanggil Richard untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, mobil jenazah muncul di jalan lagi, membawa Richard pergi kali ini. Keluarga itu mencoba mengejar mobil misterius itu tetapi tidak berhasil. Segera, mereka menemukan mayat Richard di jalan. Pemandangan yang mengerikan itu mengejutkan Laura, dan dia mulai kehilangan kewarasannya secara bertahap. Dia bergegas menemui putranya dan tiba-tiba memberitahu Frank bahwa ayah kandung Richard bukanlah dia tetapi temannya, Alan Rickson. Frank mendudukkan istri yang putus asa itu di dalam mobil, sementara dia dan Marion membersihkan bagasi hadiah dan memuat mayat Richard. Di antara semua hadiah, Marion memutuskan untuk hanya menyimpan senapan yang dimaksudkan untuk digunakan saudara laki-laki Laura untuk membela diri. Frank dan Marion kembali ke mobil, dan sementara itu, Laura benar-benar kehilangan kontak dengan kenyataan. Keluarga itu melewati tanda untuk Marcotte lagi, tetapi Frank tidak yakin lagi mereka akan menemukannya. Dia takut wanita berbaju putih akan mencapai mereka dan mengingat sebuah cerita yang diceritakan kepadanya di masa kecil. Suatu kali, sepasang suami istri sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah pernikahan ketika mereka menjemput seorang gadis dari pinggir jalan dan mendudukkannya di kursi belakang mobil mereka. Gadis itu jelas terkejut dan tetap diam. Setelah mengemudi sedikit lebih lama, mereka mendengar jeritan mengerikan dari belakang dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka nyaris terhindar dari jatuh dari tebing. Namun, gadis itu tidak lagi berada di dalam mobil. Kemudian, mereka mengetahui bahwa seluruh keluarga gadis itu mengalami kecelakaan mobil di tempat yang sama. Marion bertanya kepada ayahnya apakah menurutnya wanita berbaju putih juga hantu, tetapi percakapan mereka disela oleh Laura, yang sudah gila dan terus makan dengan rakus. Tak lama kemudian, mereka harus berhenti lagi karena Laura merasa tidak enak badan karena makan berlebihan. Saat Frank dan Marion berbicara, Laura menemukan senapan dan, mengira itu mainan, mengarahkannya ke Frank. Setelah terluka di kaki, Frank menggeliat kesakitan. Marion mengobati lukanya dan mengeluarkan peluru, dan keluarga itu berangkat lagi. Anak perempuannya memarahi ayahnya karena minum saat mengemudi, tetapi alkohol adalah satu-satunya hal yang membantunya mengatasi rasa sakit. Marion sedikit tenang dan tertidur. Setelah beberapa saat, dia bangun dan mendapati bahwa mereka telah berhenti lagi, dan ayahnya hilang. Dia berteriak dan bergegas keluar dari mobil. Tetapi untungnya, Frank baik-baik saja. Dia memberitahu putrinya bahwa dia telah mengetahui bahwa mereka telah menuju ke barat selama ini dan bahwa mereka akan segera mencapai laut. Dan dengan demikian, Marcotte, tiba-tiba, Laura keluar dari mobil dan memberitahu Frank bahwa dia tahu tentang perselingkuhannya. Kemudian, dia mulai melihat orang-orang di hutan. Di dalam mobil, Laura terus melihat orang-orang yang tidak dikenal, yang dia yakini menyambutnya.
Dia dengan senang hati melambaikan tangan kepada mereka dan meminta Frank untuk memperlambat laju mobil. Tiba-tiba, di antara penampakan itu, dia melihat Janin, temannya yang telah meninggal sekitar 20 tahun yang lalu. Frank mencoba untuk berunding dengan istrinya yang gila dan menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun di hutan. Tetapi Laura tidak mempercayainya dan ingin pergi menemui Janin. Frank berhenti tiba-tiba, dan dia dan Marion segera keluar dari mobil. Tetapi Laura tidak terlihat dimanapun. Tiba-tiba, di kejauhan, mereka melihat mobil jenazah yang sama. Karena marah, Frank mengambil senapan dan menembak mobil itu. Lalu mobil itu mundur, Laura muncul dari kegelapan. Frank dan Marion menemukan luka besar di bagian belakang kepala Laura. Laura terus berbicara seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi tak lama kemudian dia pingsan dan, dalam keadaan mengigau, meninggalkan dunia orang hidup. Hancur karena kesedihan, Frank mengambil senapan dan hendak menggunakannya. Tetapi Marion memohon kepada ayahnya untuk tidak melakukannya, karena dia tidak punya siapa-siapa lagi selain dia. Frank menurunkan senapan tetapi dengan muram menyatakan bahwa wanita berbaju putih akhirnya akan menyusul mereka. Marion mencoba meyakinkan dirinya sendiri dan ayahnya bahwa semuanya akan baik-baik saja dan bersikeras bahwa mereka harus terus melaju tanpa henti, sehingga wanita berbaju putih tidak dapat menjangkau mereka. Marion mengambil alih kemudi dari Frank, dan mereka melanjutkan perjalanan dengan Laura di kursi belakang. Frank terus minum, tetapi Marion menyambar botol whisky dan melemparkannya keluar jendela, mengklaim bahwa alkohol hanya meningkatkan ketakutan mereka. Frank menyadari bahwa mereka seharusnya sudah sampai di pantai, tetapi Marcotte masih belum terlihat. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa mereka tidak perlu pergi ke Marcotte untuk keluar, dan ia menyarankan untuk berjalan melalui hutan. Mereka meninggalkan mobil di jalan dan, melawan rasa takut mereka, menjelajah ke dalam hutan. Frank tersandung pada pagar kawat berduri, dan mereka melihat cahaya di kejauhan. Dengan penuh harapan, mereka menuju ke sana. Frank yang marah memperhatikan bahwa lampu depan mobil menyala, dan ia tidak dapat memahami siapa yang melakukannya. Untuk memastikan, ia bertanya kepada Laura tetapi menegaskan bahwa bukan Laura yang menyalakan lampu. Mereka kembali ke mobil, dan Frank memutuskan untuk membuat daftar berjudul, hal-hal yang ingin kulakukan setelah semua ini berakhir. Namun, mereka tiba-tiba berhenti lagi dan mendapati diri mereka kembali di kabin kayu yang sama tempat mereka pertama kali bertemu dengan wanita berbaju putih. Frank mengirim Marion untuk mengambil senter, dan ia menggeledah kabin itu lagi. Tiba-tiba, wanita berbaju putih muncul di belakangnya. Marion bergegas mendengar teriakan ayahnya dan menenangkannya. Mereka kembali ke mobil, dan Frank tiba-tiba teringat whisky-nya. Marion mengingatkannya bahwa dia telah membuangnya, dan Frank menjadi marah dan memukulinya hingga dia pingsan. Dalam hitungan detik, dia menyadari apa yang telah dia lakukan dan mengembalikan Marion ke dalam mobil. Kemudian, dia melihat wanita berbaju putih di hutan dan mengambil senapan, mengejarnya. Segera, Marion sadar kembali dan melihat banyak bayangan menyeramkan di sekitar mobil. Dia juga mendengar suara wanita dari luar, memberitahu bahwa ayahnya sudah meninggal. Karena ketakutan, Marion masuk ke belakang kemudi dan pergi, tetapi mobilnya segera kehabisan bahan bakar. Marion terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan, setelah beberapa saat, dia menemukan ayahnya. Gadis itu dengan putus asa memohon kepada wanita berbaju putih untuk berhenti bermain dengannya dan tiba-tiba menemukan mayat keluarganya di dalam tas hitam di jalan. Kemudian sebuah Cadillac hitam berhenti, dan wanita berbaju putih muncul, mengatakan bahwa Marion tidak dibutuhkan oleh dia. Orang asing itu masuk ke dalam Cadillac dan pergi. Tiba-tiba, cahaya terang menyinari Marion dari belakang. Dia berbalik, dan kita melihat lagi lokasi kecelakaan. Setelah itu Marion terbangun di rumah sakit. Dia koma selama beberapa jam, tetapi sekarang dia dan bayinya baik-baik saja. Ternyata ketika Frank tertidur di belakang kemudi, dia menabrak mobil yang melaju kencang dengan seorang ibu dan anak. Tidak ada yang selamat kecuali Marion. Pria yang melaporkan kecelakaan itu berterima kasih kepada Dr. Ellen Marcotte atas semua yang telah dia lakukan dan menawarkan untuk mengantarnya dengan mobil hitamnya. Sementara itu, para pekerja membersihkan jalan dari mobil-mobil yang rusak dan tiba-tiba menemukan catatan Frank yang terbakar, yang memiliki dua tujuan, membeli Atari dan menjadi kakek paling keren yang pernah ada. Akhirnya film pun selesai. Sampai jumpa di alur cerita menarik dari kami lagi ya.